12 Mei, Hari Perawat Internasional atau International Nurses Day, ini bagi PPNI, Perawat Indonesia adalah sebuah memori yang cukup berkepanjangan. Nah, mengapa saya bilang demikian? Karena 12 Mei ini memang sudah lama sekali kita rayakan setiap tahunnya dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, antara lain kegiatan ilmiah, bakti sosial, dan sebagainya. Tapi ada satu momentum yang sangat fenomenal dari tanggal 12 Mei ini, yaitu pada saat tahun 2008 perayaan International Nurses Day di Jakarta adalah satu peristiwa pertama kali perawat Indonesia bersatu kemudian untuk menyuarakan keinginan mereka agar ada undang-undang perawat di Indonesia tepat 12 Mei 2008. Itu luar biasa, 12.000 orang perawat dari berbagai provinsi berkumpul di depan gedung DPR RI guna untuk mendorong dan mendesak DPR agar dapat mendukung adanya undang-undang perawat di Indonesia, yang mana undang-undang perawat ini adalah sebuah instrumen untuk pengembangan profesi perawatan di Indonesia. Sebagaimana di negara-negara lain, bahwa undang-undang keperawatan itu sudah lama ada. Ada yang sejak tahun 53, ya. Brazil saja sudah tahun 57-an dia punya undang-undang keperawatan. Jadi itulah niat perawat-perawat Indonesia yang fenomenal saat itu. 12.000 orang perawat berkumpul di depan gedung DPR RI tahun 2008. Setelah itu setiap tahun kita merayakan 12 Mei itu adalah dengan berkumpul aksi damai di depan kantor DPR yang tetap tema utamanya mengusung sukseskan undang-undang perawat. Sampai saatnya pada tahun 2014 pun demikian, ya. 12 Mei pun kita tetap merayakan sebagai sebuah perjuangan undang-undang keperawatan. Nah, teman-teman sejawat se-Indonesia, itu bermakna bahwa perjuangan kita yang pertama kali adalah bagaimana undang-undang perawatan disahkan sebagai tonggak untuk perjuangan profesionalisme perawat di Indonesia. Selanjutnya, 12 Mei itu kita jadikan sebuah momentum juga untuk mengisi bagaimana aplikasi atau implementasi terhadap undang-undang keperawatan itu dengan berbagai bentuk, tidak hanya aksi damai tetapi juga berbagai kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ada kegiatan ilmiah, ada juga bakti sosial, dan ada juga kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya yang bertujuan untuk satu, meningkatkan promosi dari profesi perawat ini untuk dikenal luas oleh masyarakat. Tahun ini cukup istimewa 12 Mei 2020 ini sebagai dua momentum. Yang pertama adalah tahun 2020 sebagai ditetapkan oleh WHO sebagai Hari Perawat Internasional. Ya. Tahun Perawat Internasional. Ya. Nah, tepat 12 Mei adalah Hari Perawat Internasional. Mengapa dibilang cukup istimewa? Karena selain di tahun ini adalah ditetapkan sebagai Tahun Perawat Internasional, tahunnya perawat, ya, oleh WHO, dan kita saat ini juga sedang dalam masa pandemi penyakit akibat COVID ini. Di mana istimewanya? Istimewanya adalah kalau kita lihat tema International Nurses Day hari ini adalah Nursing the World to Health, merawat dunia untuk sehat, ya. Atau kalau kita ambil lokalisasi di Indonesia, merawat Indonesia untuk sehat. Tepat sekali tema ini dalam kondisi wabah ini, ya. Maka tidak ada yang menyangkal hari ini bahwa perawat sangat penting dalam rangka penanganan COVID.
Oleh karena itu, kita BPNI dan perawat melalui media-media, baik itu media mainstream, elektronik maupun media sosial, kita banyak sekali mendapat apresiasi dari masyarakat dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, di situ bermakna bahwa pada saat masa pandemi ini, kita terlihat sekali fungsinya, terlihat lagi sekali perannya. Walaupun sebenarnya sebelum pandemi pun kita melakukan pekerjaan yang sama. Di tengah-tengah itu yang kita berjuang melawan COVID ini, ada keberhasilan-keberhasilan yang kita dapatkan dengan banyaknya jumlah pasien yang sembuh. Ya, kita cukup bergembira. Tapi masih banyak juga yang positif baru. Ini menunjukkan bahwa penularan masih ada. Penularan ini bukan hanya pada masyarakat, terkena juga kepada kita, keluarga kita, yaitu para perawat-perawat. Mari kita doakan teman-teman kita yang saat ini terpapar, yang statusnya ODP, PDP, OTG, bahkan status terkonfirmasi positif, ya, kita doakan untuk diangkat penyakitnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kembali sehat seperti semula untuk beraktivitas memberikan pelayanan pada masyarakat. Tapi ada juga teman-teman kita yang bahkan mengorbankan nyawanya untuk dapat melayani ini. Ada 19 orang perawat yang wafat di masa pandemi COVID ini. Mari kita doakan agar mereka ditempatkan yang layak di sisinya, ditempatkan di surga yang tinggi di sisi Tuhan, husnul khotimah, dan menjadi syahid dan syahidah, ya, untuk nanti kita bersama-sama bertemu di surga. Kami BPNI memberikan apresiasi atas dedikasi yang tinggi bagi perawat-perawat yang sudah menjadi korban ini, dan mudah-mudahan menjadi kenangan bagi kita semua sebagai inspirasi untuk memberikan perjuangan yang terbaik kepada kemanusiaan. Oleh karena itu yang kami sampaikan adalah sangat istimewa terkait dengan pandemi ini. Artinya apa? Ada hikmah di balik penyelesaian pandemi ini, bahwa perawat semakin dikenal dan semakin diakui dia penting. Sebagaimana Florence Nightingale tahun 1870 sempat menyatakan bahwa perlu 150 tahun bagi dunia untuk dapat melihat kebaikan perawat. 2020 dikurang 1870 itu 150, tepat tahun ini. Nah, oleh karenanya ini bukan kebetulan, tetapi ini memang sudah mungkin Tuhan menunjukkan jalan kepada perawat Indonesia agar tahun 2020 ini menjadi tahun kebangkitan kita untuk dapat diakui oleh masyarakat sebagai sebuah profesi yang penting. Nah, ke depan perjuangannya adalah bagaimana pengakuan dari masyarakat ini juga harus kita wujudkan dalam pengakuan terhadap bagaimana profesionalitas kita yang dihubungkan dengan apa yang bisa kita dapatkan. Contoh misalnya bagaimana pengakuan dari sisi salary. Memang saat ini sisi salary khususnya di sektor swasta itu masih sangat memprihatinkan. Masih banyak teman-teman kita yang masih diberikan penghasilan atau gaji itu di bawah UMK UMP, ya. Itu sangat memprihatinkan. Oleh karena ini menjadi tonggak kita juga untuk memperjuangkan bagaimana teman-teman kita di sektor swasta ini untuk bisa mendapatkan haknya yang sesuai, bukan hanya UMP tapi lebih dari UMP. Karena apa? Karena perawat bukan pegawai biasa di dalam bidang kesehatan. Apalagi mengingat pandemi ini sangat tergantung juga pada perawat sebagai pertahanan terakhir. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita perjuangkan ke depan bagaimana teman-teman sektor swasta ini bisa diberikan hak-haknya yang sesuai dengan profesionalitasnya. Tidak kalah dengan swasta, di pegawai negeri juga demikian. Walaupun kita sudah berjuang kemarin, alhamdulillah untuk di PNS kita berjuang luar biasa untuk adanya peraturan tentang jabatan fungsional. Alhamdulillah sudah keluar. Saat ini sedang kita perjuangkan bagaimana peraturan tentang jabatan fungsional itu untuk kita hubungkan dengan tunjangan fungsional yang harus meningkat sesuai dengan pengakuan
masyarakat terhadap kita yang semakin meningkat, yang semakin penting ini. Inilah juga menjadi satu perjuangan juga. Dan tidak kalah penting di sektor negeri pun masih ada saudara-saudara kita yang masih tenaga kerja sukarela, honor yang berkepanjangan. Ini pun tidak luput dari harus perjuangan kita secara bersama-sama. Teman-teman di daerah, begitu juga harus mengadvokasi pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kota, provinsi, dan tentu saja di pusat. Nah, mari kita jadikan ini adalah suatu gerakan bersama tahun-tahun ke depan untuk memperjuangkan kesejahteraan kita yang lebih baik. Ini saya kira istimewanya tahun ini, bahwa kita dianggap penting oleh semua orang, ya, sementara masih banyak kekurangan yang kita dapatkan dari penghargaan dalam sifatnya tunjangan ataupun salary. Maka ini juga menjadi tonggak, jangan cuma bilang penting, tetapi juga harus dihargai yang sebenarnya. Pemerintah juga kami apresiasi, baru kali ini mengeluarkan satu kebijakan tentang tunjangan atau insentif pada saat penanganan wabah atau bencana. Sebelum-sebelumnya perawat itu aktif di dalam bencana tsunami Aceh, Jogja, gempa Jogja, gempa Lombok, ya kan, Palu, ya, kita aktif, tapi tidak pernah mendapatkan namanya tunjangan bencana dari pemerintah. Bahkan guru punya tunjangan bencana bagi guru. Nah, alhamdulillah tahu tunjangan bencana, tapi perawat belum pernah mendapat tunjangan bencana. Bahkan kita sempat menghadap Bapak Presiden Joko Widodo dan kita sampaikan itu, bahwa hendaknya ada perhatian pemerintah pada perawat-perawat yang menangani bencana. Nah, tahun ini kita mengeluarkan kebijakan itu. Jadi saya kira tepat juga tahun ini menjadi istimewa buat kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebijakan yang memang kita tidak harapkan negeri kita menjadi bencana terus-menerus. Tetapi manakala ada bencana, kita sudah bisa dipastikan bisa mendapatkan satu insentif apresiasi dari pemerintah. Teman-teman Indonesia yang berbahagia, selain teman-teman yang ada di rumah sakit rujukan yang menangani COVID, ya, yang mengharumkan nama profesi perawat, ada juga teman-teman relawan yang saat ini sedang bertugas di beberapa rumah sakit, maupun di rumah sakit darurat atau di rumah sakit milik BUMN, milik kementerian lain, dan juga rumah sakit di Pulau Galang. Ya. Itu juga adalah sejawat-sejawat kita yang layak kita sebut juga sebagai pahlawan kemanusiaan, yang juga mengharumkan nama perawat, profesi perawat Indonesia di zaman pandemi COVID ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala dedikasi dan perjuangannya, segala keikhlasan dan sikap siap melayaninya. Dan mudah-mudahan ini menjadi juga sebagai satu tonggak pengakuan kita lebih baik lagi di tengah-tengah masyarakat. Memang saat ini pada kondisi kita kondisi sulit, tapi saya yakin dan percaya dengan kekompakan kita, dengan kebersatuan kita, solidaritas kita, kita dapat melewati bencana wabah COVID ini dengan baik, dengan cepat, sehingga kita juga bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan-pekerjaan kita yang belum selesai, yang terbengkalai pada masa COVID ini, untuk menjadi perawat dan PPNI lebih baik lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tamu. Harif Fadilah, Ketua Umum PPNI. Salam.